adalah lokasi rumah saya menuju ke SDIT Kurata Ayun Batu Sangkar, yang mana saya tinggal di Jorong Nan 9, Nagari Pagaruyung, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar. Saya menuju sekolah melewati rumah Bupati Kabupaten Tanah Datar yang di depannya ada sebuah rumah adat Minangkabau yang menciri khaskan Kabupaten Tanah Datar. SDIT Kurata Ayun Batu Sangkar terletak di keramaian dekat dengan pusat kota sehingga semua akses bisa berjalan dengan lancar. Nah, sekarang kita sudah berada di depan SDIT Kurata Ayun Batu Sangkar. Generasi Alpha adalah generasi yang lahir pada pertengahan tahun 2010-an hingga 2020-an, yang mana generasi ini dekat dengan perkembangan teknologi. Generasi yang punya kemampuan dalam penggunaan teknologi. Generasi Alpha ini adalah generasi yang memiliki kemampuan dalam mengakses, baik itu seperti YouTube, TikTok, Google, dan segala macamnya. Mereka sudah berada di era perkembangan teknologi yang sangat pesat, sehingga mereka bisa melihat apa saja yang mereka inginkan. Generasi Alpha ini juga berada di SDIT Kurata Ayun Batu Sangkar. SDIT Kurata Ayun Batu Sangkar terdiri dari 2 kampus. Kampus 1 berada di Perumahan Asam Kape, Malana, Batu Sangkar, dan kampus 2 berada di Jorong Palela Gua Bawah, Kecamatan Minangkabau. SDIT Kurata Ayun Batu Sangkar ini memiliki 22 rombel dengan siswa 539 orang, dengan jumlah GTK 55 orang yang terdiri dari 1 orang satpam sekolah, 1 orang penjaga sekolah, 4 orang bagian kantor yang lingkup di dalamnya adalah TU, operator sekolah, dan 2 orang bendahara. Selanjutnya 2 orang kebersihan sekolah. Salah satu rombel yang diamanahkan kepada saya adalah kelas 6 Darul Ulum dengan jumlah siswa 23 orang, 11 orang laki-laki dan 12 orang perempuan. Ketika saya diamanahkan untuk berada di kelas 6, saya sangat kaget. Kenapa? Karena saya tidak punya pengalaman yang cukup banyak untuk menghadapi anak-anak yang sudah kelas 6 SD, yang mana mereka telah berada pada posisi balik dan posisi pubertas. Bahkan di kelas saya itu sudah ada yang pubertas. Walaupun sebenarnya saya sudah mengajar 10 tahun di SDIT Kurata Ayun Batu Sangkar ini, namun saya hanya mengajar di kelas 3, 4, dan 5 saja. Untuk kelas 5 itu hanya baru 1 tahun. Dengan pengalaman itu, saya menumbuhkan semangat baru untuk mengajar di kelas 6 SD. 10 tahun memang waktu yang cukup lama. Namun, saya sebagai seorang guru masih merasa kurang dari pengalaman mengajar. Saya merasa tidak puas. Saya merasa sangat kurang dari segi ilmu yang saya miliki. Namun, dengan tekad yang kuat, kesabaran hati, keteguhan hati, kesungguhan hati, saya akan melaksanakan proses pembelajaran yang dapat memenuhi kebutuhan peserta didik saya, khususnya di kelas 6 Darul Ulum SDIT Kurata Ayun Batu Sangkar ini. Saya akan bekerja keras. Saya akan melaksanakan yang terbaik untuk peserta didik saya. Dengan bekerja keras, kesungguhan, kesabaran, dan kelapangan hati, sehingga manjadda wajadda akan terwujud. Pada awal tahun ajaran
2024-2025 pada hari Senin tanggal 15 Juli tahun 2024. Kesungguhan itu mulai diuji, kesabaran dan kelapangan hati, serta kemampuan mengolah peserta didik diuji karena anak dari latar belakang berbeda berkumpul di sebuah kelas. Maka terjadilah perundungan antar peserta didik, berkelahi satu sama lain, menyebut-nyebut nama orang tua, menertawakan kekurangan teman, berkata kotor, dan seringnya datang terlambat. Ini bukan terjadi pada satu orang anak saja, namun terjadi ke beberapa orang anak. Semakin diberikan nasihat kepada peserta didik, teguran, namun semakin bertambah pelaku dan semakin bertambah masalah yang terjadi. Saya benar-benar merasa diuji, namun saya punya semangat yang tinggi. Insya Allah saya bisa. Pada bulan Agustus kembali diuji dengan kasus peserta didik berkelahi sehingga orang tua juga ikut campur. Maka terjadilah kecekcokan antara orang tua dengan orang tua. Tidak hanya itu saja, peserta didik yang lemah dari kognitifnya, karakternya belum terbentuk dan sulit fokus dalam mengikuti proses pembelajaran sehingga nilainya selalu di bawah KKTP. Lengkaplah sudah ujian yang saya terima, baik anak-anak yang terkendala secara akademik atau secara kognitif, secara psikologi, dan secara karakter, sehingga saya merasa sangat pusing menghadapi peserta didik di kelas saya. Alhamdulillah saya telah selesai melaksanakan pendidikan guru penggerak angkatan 9 dan juga ada platform Merdeka Mengajar atau PMM yang bisa kita akses setiap waktu. Dengan adanya platform Merdeka Mengajar ini, saya merasa sangat terbantu dengan adanya fitur pelatihan mandiri, sehingga dapat meng-cross-check ulang materi yang telah saya pelajari selama mengikuti program pendidikan guru penggerak ini. Salah satu topik yang telah saya ulang kembali, memahaminya, membacanya, dan menonton videonya, yaitu tentang disiplin positif dan pembelajaran berdiferensiasi. Semoga topik disiplin positif dan pembelajaran berdiferensiasi ini merupakan salah satu topik yang dapat menjadi solusi untuk penyelesaian masalah yang terjadi pada peserta didik saya di kelas. Pada topik ini saya dipandu bagaimana cara menumbuhkan motivasi internal, bagaimana merasa dihargai, bagaimana cara penyelesaian masalah tanpa ada hukuman, paksaan, dan konsekuensi. Bagaimana cara cepat menyelesaikan masalah dengan restitusi, dengan menstabilkan identitas. Bagaimana kita melakukan validasi tindakan yang salah. Bagaimana kita menanyakan keyakinan peserta didik, dan bagaimana menyelesaikan masalah dengan metode segitiga restitusi. Bagaimana kita mengetahui 5 posisi kontrol, dan bagaimana cara penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang tepat untuk kelas 6 Darul Ulum ini. Walaupun sebelumnya di kelas saya telah mencoba penerapan metode segitiga restitusi dan penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini, namun sepertinya belum maksimal. Nah, dengan adanya topik disiplin positif dan pembelajaran berdiferensiasi ini di platform Merdeka Mengajar, saya ingin memaksimalkan kembali penerapan kombinasi disiplin positif dengan pembelajaran berdiferensiasi di kelas 6 Darul Ulum ini, sehingga tantangan yang ada bisa diselesaikan dengan baik dan sudah ada perubahan yang signifikan terhadap peserta didik. Apa yang saya lakukan, saya berdiskusi dengan kepala sekolah, rekan sejawat, dan wakasis. Saya melakukan pendataan gaya belajar, melakukan tes diagnosis sumatif, dan membuat keyakinan kelas. Dan setelah itu saya melakukan penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi. Itu saya merancang pembelajaran berdiferensiasi mulai dari konten, proses, dan produk. Setelah itu saya melakukan program pengayaan dan remedial. Demikian praktik baik yang telah saya lakukan, khususnya di kelas 6 Darul Ulum SDIT Qurrata Ayun Batu Sangkar. Semoga siapa yang telah melihat video ini, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan menjadi pembelajar di masa yang akan datang. Terima kasih atas perhatian semuanya. Saya ucapkan billahi taufiq wal